Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pinpuriski Reda Putri dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Kali ini melanjutkan pertemuan kedua, kita masuk pada sesi kedua mengenai inovasi model bisnis. Baik, langsung masuk saja kepada materinya. Baik, di sini ada teori mengenai bisnis model atau model bisnis. Jadi, di sini ada keterangan bahwa keunggulan kompetitif sebuah perusahaan di masa depan tidak ditentukan oleh produk dan proses yang inovatif, tetapi ditentukan oleh model bisnis yang inovatif. Sekali lagi, kalau kita ngomongin inovasi dalam sebuah bisnis, jangan hanya terjebak pada inovasi produk atau jasa, tetapi atau prosesnya mungkin, tetapi fokusnya pada model bisnis yang inovatif, ya. Nah, ini ada beberapa kisah sukses yang diawali dari model bisnis yang inovatif, bukan produk yang luar biasa, ya. Yang pertama yaitu Amazon, menjadi penjual buku terbesar di dunia meskipun tidak memiliki bangunan toko satupun. Jadi Amazon ini adalah pelopor penjual buku online, ya, dan dia tidak mempunyai toko offline satupun. Kemudian Apple adalah pengecer musik terbesar meskipun tidak menjual CD, karena pada saat itu orang fokus untuk zaman dulu ada namanya CD, DVD, ya, ada bahkan dulu toko kaset, toko DVD, ada namanya Distara dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah Apple fokus menjual eceran musik tanpa adanya CD dengan adanya iTunes, ya. Kemudian Pixar memenangkan 11 penghargaan Academy Awards dalam 10 tahun terakhir tanpa satu aktor manusia pun di semua filmnya. Jadi mereka hanya fokus kepada film-film animasi. Kemudian Netflix menemukan kembali rental video meskipun tidak memiliki gerai rental satupun. Kalau dulu kita mau nonton film, ada penyewaan CD atau DVD untuk filmnya. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Sekarang kita kalau mau nonton film ataupun serial gitu ya, itu bisa pakai Netflix ataupun yang lain, misalnya misalnya ada yang lain, contoh-contohnya bisa kita lihat di aplikasi di handphone kita. Kemudian ada juga Skype, merupakan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di dunia meskipun tidak memiliki prasarana jaringan sama sekali. Ya. Kemudian Starbucks adalah jaringan gerai kopi terbesar di dunia yang menjual produk kopi berstandar khusus dengan harga yang tinggi. Jadi yang bisa menaikkan taraf kopi dari harga murah menjadi harga yang mahal adalah Starbucks, dan semua orang masih membeli Starbucks walaupun harganya tinggi karena memang kualitasnya juga tinggi. Memang segmennya jelas ya teman-teman. Kemudian next, nah ini ada beberapa elemen dalam model bisnis. Yang pertama itu pelanggan. Jadi kalau kita mau membuat inovasi model bisnis, kita harus tahu dulu siapa sih konsumen yang mau kita tuju, ya. Tujuan kita ini ke siapa sebenarnya. Kemudian proposisi nilai. Apa yang ditawarkan kepada pelanggan? Kira-kira value added-nya atau nilai yang berbeda dalam bisnis kita dibandingkan yang lain ini untuk pelanggan apa sih sebenarnya? Kemudian rantai nilai, bagaimana cara menghasilkan penawaran tersebut, prosesnya sampai bisa ditawarkan kepada konsumen. Apa yang berbeda yang membuat ini ada inovasinya dari sisi rantai nilainya. Kemudian mekanisme laba. Ya, mengapa model bisnis ini menghasilkan laba? Apakah ada efisiensi atau memang profitnya bisa lebih banyak didapatkan atau seperti apa? Mekanisme labanya seperti apa? Gitu ya. Kalau kita lihat lebih jelasnya lagi dalam inovasi model bisnis, ini ada teori untuk bagan inovasi model bisnis. Ini berguna untuk menjelaskan segmen pelanggan, proposisi nilai, rantai nilai, dan mekanisme laba yang menjadi dasar model bisnis dan membuatnya mudah dipahami serta meletakkan dasar untuk inovasi di masa yang akan datang. Jadi kalau di sini ada bagian segitiga ya. Ada yang pertama yaitu paling atas apa. Apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan ini akan berpengaruh terhadap proposisi nilai yang kita berikan kepada pelanggan. Kemudian di sini ada mengapa. Ya, mengapa model bisnis ini dapat menghasilkan laba? Bagaimana mekanisme labanya supaya model bisnis ini ketika dijalankan bisa tetap memberikan profit kepada perusahaan atau bahkan mungkin menambahkan profit kepada perusahaan. Kemudian bagaimana cara menciptakan proposisi nilai? Ya, jadi apa yang sudah ditargetkan kepada siapa pelanggannya? Apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan tadi ini? Bagaimana cara menciptakannya, rantai nilainya, prosesnya?
sini prosesnya ya. Kemudian siapa? Siapa segmen pelanggan yang dibidik? Kalau kita udah tahu apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, berarti segmen tertentu yang harus kita bidik. Siapa segmen pelanggan yang dibidik? Gitu. Oke. Nah, sebuah model bisnis itu bisa menggambarkan siapa pelanggan Anda, apa yang Anda jual, bagaimana Anda menghasilkannya, mengapa bisnis Anda menguntungkan ya, 4 hal tadi. Apa, kemudian bagaimana, kemudian mengapa dan siapa ya. Nah, ini bisa kita bagi menjadi sisi eksternal dan internal ya. Siapa, apa itu adalah dari sisi eksternal, siapa pelanggannya, apa yang akan kita berikan kepada pelanggan. Kemudian dari sisi internal, bagaimana cara memberikan atau membuat suatu inovasi bisnis itu, inovasi model bisnis itu tadi, serta kenapa ini harus dilakukan dan kenapa ini menguntungkan gitu ya. Apakah ada perubahan mekanisme laba? Itu dari sisi internalnya. Gitu. Oke, ini ada 3 contoh perusahaan yang berinovasi. Yang pertama Dell. Dell melakukan penjualan langsung. Jadi Dell menawarkan produk sesuai dengan permintaan konsumen dengan harga yang lebih murah. Adanya add-on, istilahnya add-on. Jadi pelanggan bisa memilih komponen tambahan sesuai dengan produk dasarnya. Ketika satu laptop kita biasanya beli sesuai dengan jenis atau tipe yang ada. Kalau Dell mereka menawarkan dengan tipe yang ada. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan komposisinya di dalam laptop tersebut atau komponennya gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi ada apa istilahnya inovasi untuk bisa lebih personal kepada pelanggan ya. Kemudian Rolls-Royce ya, maskapai ini tidak hanya membeli fisik pesawat tetapi juga maskapai ini tidak membeli fisik pesawat, dia tidak pernah mempunyai pesawatnya secara fisik, tetapi dia hanya membeli jam terbang dari perusahaan yang menghasilkan pesawat atau Airbus ya. Perusahaan itu bertanggung jawab terhadap perawatan dan perbaikan. Jadi dia melakukan pembelian jam terbang. Daya per jamnya berapa. Kemudian Zopa. Ini adalah platform pinjaman sosial yang mempertemukan kreditur dan debitur tanpa adanya bantuan bank sama sekali. Debitur dikenakan biaya dan krediturnya tidak. Gitu. Ini adalah pinjaman sosial. Ini adalah 3 contoh perusahaan yang memiliki inovasi model bisnis. Oke? Oke, next di sesi berikutnya kita akan membahas mengenai tantangan inovasi model bisnis. Untuk pertemuan kedua mengenai model bisnis dan inovasi di sesi kedua sampai sekian terlebih dahulu. Next kita akan di sesi ketiga kita akan membahas mengenai tantangan inovasi model bisnis. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.